Waduh, 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 gawat nih ya. Ada warga penduduk satu kota, tapi dia ngefans banget sama pemimpin dari kota lain atau daerah lain ya, teman-teman ya. Gimana ceritanya nih ya? Ini ada yang lagi viral nih ya. Ada beberapa video yang nunjukin bahwa ada warga satu daerah tuh ngefans banget sama Gubernur Jawa Barat yang sekarang sama Bapak Deddy Mulyadi ya. Justru dia tuh ngaku pengen banget untuk pindah menjadi warga Jawa Barat gitu ya, teman-teman ya. Gimana sih? Mungkin itu sebuah doa. Mudah-mudahan Bapak KDM bisa menjadi kepala negara gitu kali maksudnya ya, Bang ya. Ya, nah ini ada yang viral nih. Bahkan ada salah satu warga dari Lampung yang udah lama tinggal di luar negeri, denger KDM, nonton KDM aksinya atau gebrakannya itu auto ngefans dan suka banget dengan gebrakan-gebrakan atau kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Deddy Mulyadi, yang dia tuh berharap itu bisa dicontoh dan ditiru sama pemimpin-pemimpin di daerah lain gitu ya, teman-teman ya. Kira-kira siapa sih yang pengen jadi warga Bandung atau warga Jawa Barat, atau siapa sih yang pengen Bapak Deddy Mulyadi memimpin daerahnya? Kita tetap di channel ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Yang mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Dan gak lupa gue pengen bilang terima kasih buat teman-teman semua yang udah selalu dukung channel gue dengan cara like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru banget nemuin channel ini, gue minta dibantu diklik tombol subscribe-nya, diaktifin juga notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video-video terbaru, kalian akan dapat pemberitahuannya. Nah, ini nih, ada yang unik nih ya. Siapa sih yang kagak jatuh cinta, kagak suka ngelihat gebrakan-gebrakan aksi-aksi dari Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi. Nah, sampai dinotif sama Wakil Presiden, katanya ini nih kepala daerah yang viral dengan gebrakan-gebrakan positifnya. Dia adalah Bapak Deddy Mulyadi. Nah, teman-teman ya. Nah, kira-kira seperti apa sih videonya? Dan tentu saja nggak ketinggalan kita bacakan komentar-komentar dari netizen nih, teman-teman ya. Kita langsung cek di video yang pertama nih. Aduh, Bu Kofifa, Anda sudah 2 kali menjadi gubernur di Jawa Timur. Nah, fenomena Kang Deddy Mulyadi itu membuat kita iri, Bu. Apa sih Bu gebrakannya? Mulailah Bu, pajak seperti apa, sekolah yang di bawah naungan provinsi gimana, ya, lahan-lahan milik provinsi yang tidak terbengkalai seperti apa, keterbukaan anggaran. Aduh Bu, tuker Bu, Jawa Barat, oke? Atau kita gabung ke Jawa Barat Bu? Salam Bu Kofifa. Waduh, tuker Bu, Jawa Barat, atau kita gabung ke Jawa Barat. Nah, ini ada salah satu keluhan dari warga Jawa Timur yang memprotes kebijakan atau tindakan yang diambil oleh kepala daerahnya. Justru dia sangat bersimpatik dengan Gubernur Jawa Barat dan pengen ngajakin pindah ke sana atau gabung ke sana nih ya Bang ya. Kagak mau, Jawa Baratnya udah rame banget nih, udah sampai ke Bekasi, itu termasuk Jawa Barat Bang. Kita lihat nih, ada 3.000 komentarnya ya tuh. Nyesel saya pilih Bu Hovi. Ya Allah, jangan ya Kak ya. Tuh, gimana, namanya udah pilihan kan ya tuh. Solusinya cuma satu, biar adil kita dukung KDM RI 1 berikutnya. Biar bisa ngerasain semua ya tuh. Kofifa gubernur terbersih sepanjang sejarah ya tuh. Dulu pernah diperiksa KPK tapi ujung-ujungnya lolos. Tapi ingat, gebrakan Nopo Bu Kofifa kok anyep menikmati gaji. Waduh, 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 waduh. Waduh, ini dari rakyatnya menuntut untuk melakukan aksi dan gebrakan Bu ya tuh. Coba yang jadi Bu Risma bisa satset. Saya orang Jawa Timur, saya juga iri berat ya. Mosok wes menjabat 10 tahun nggak ono ambune belas, masuk udah menjabat 10 tahun gitu ya. Tuh. Bu Hovifah adem ayem aja, nggak mau bikin gebrakan ya seperti Bapak Deddy Mulyadi gitu maksudnya. Hehehe. Coba kita lihat video yang lain nih. Viral adalah Gubernur Jawa Barat yang sudah sangat berani melakukan gebrakan untuk menertibkan beberapa bangunan-bangunan yang tidak sesuai. Dampak dari perubahan iklim ini sudah ada di depan mata. Kekeringan, banjir, lalu kenaikan air laut. Ini adalah ancaman yang nyata dan sudah di depan mata. Ini tolong ditampilkan foto-foto yang kemarin ada di Bekasi dan Sukabumi. Bapak Ibu, ini adalah kejadian di
Widih. Mendapat apresiasi langsung atau notif langsung dari Bapak Wakil Presiden kita, Bapak Gibran ya teman-teman ya. Luar biasa. Ada salah satu aksi dari kepala daerah yang viral ya teman-teman, yaitu aksi dari Bapak Deddy Mulyadi dan langsung mendapatkan respon dari Wakil Presiden kita teman-teman ya. Kira-kira apa sih komentar dari netizen nih teman-teman ya. Kadang-kadang kagak sesuai dengan urgensinya ini, kagak sesuai dengan isi videonya yang dikomentarin sama netizen teman-teman. Jadi penasaran, coba kita lihat baca komentarnya nih. Gini ya bro ya, Gibran itu lebih baik daripada wakil presiden-presiden yang kemarin. Nah tuh ya, ini cuman ngomong gini ya bro, Gibran itu lebih baik daripada wakil presiden-presiden kemarin. Ada 515 komentar balasannya. Ya Allah, kita lihat ke bawah nih ya. Tuh, aku udah pilih Mas Gibran Raka Buming, Raka Tuk dampingi Presiden Jenderal Prabowo Subianto. Tuk pimpin NKRI, ini lebih baik dari yang sudah-sudah baik dan maju menuju Indonesia emas di masa depan NKRI. Jelas. Nah tuh, Pret. Nah, ada yang bilang kayak gitu kak ya. Masih sakit hati aja. Kalau cuman gini aku juga bisa jadi wapres. Nah, nih singkat tapi nyelekit ya. Kalau cuman kayak gini, gue juga bisa jadi wapres katanya. Ada 2024 netizen yang kagak terima. Kita lihat balasannya nih. Kagak terima atau terima? Nih, kita lihat nih 2034 komentarnya ya tuh. Aduh, buktikan ya Allah tuh ya, sayangnya dia bukan anaknya Mulyono. Coba kalau anaknya pasti diusahakan. Nah, mantap katanya. Bapak Aing Maung Siliwangi Pak Deddy Mulyadi. Nih ya. Yang paling viral tuh Wapres Fufu Fafa produk Paman Usman anak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapa bawa Fufu Fafa? Ini lagi bahas KDM sih. Kita lihat video lain aja dah. Kita harus mengakui dengan jujur bahwa kebijakan yang diambil oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, untuk memutihkan tunggakan pajak kendaraan bermotor itu sangat positif bagi masyarakat atau bagi rakyat, khususnya warga Jawa Barat. Meskipun ada tunggakan pajak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, semua diputihkan. Tetapi warga harus membayar pajak mulai terhitung tahun 2025. Nah, ketika program ini pertama diluncurkan dan baru ada beberapa hari, sudah ada kurang lebih sekitar 10 miliar dana pajak yang masuk di kas Samsat. Dengan demikian, program ini tentu menurut saya sangat bagus. Dia bisa saja dijadikan the best practice, bahkan kalau bisa direplikasi oleh gubernur-gubernur lain yang ada di tanah air ini. Tidak perlu kita merasa gengsi, merasa rendah, sepanjang tujuannya baik, kenapa tidak berani kita untuk mereplikasinya? Kita tunggu bagaimana Sulawesi Selatan, mudah-mudahan juga bisa mengikuti Jawa Barat. Nah, ini ada juga komentar dari warga Sulawesi Selatan yang kagum dengan gebrakan atau kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh Bapak Deddy Mulyadi dengan melakukan diskon pajak atau pemutihan atau keringanan atau penghapusan tunggakan pajak di Jawa Barat. Mudah-mudahan itu bisa diikuti oleh pemimpin-pemimpin daerah lain ya teman-teman. Gak usah gengsi, selama itu untuk keperluan rakyat, ya udah ngapain nggak direplikasi aja, itu kata si bapaknya ya teman-teman ya. Nggak usah malu untuk menduplikasi inovasi orang lain. Asalkan itu untuk kemajuan rakyat, nggak apa-apa, nggak usah gengsi. Begitu kira-kira teman-teman ya. Kita lihat komentarnya, ada 421 komentarnya kak ya. Tapi di mana gratisnya nggak ada tuh, ya Allah tuh. Bukan beberapa hari bang, tapi 1 jam pertama ada 100 M uang masuk Samsat Jawa Barat. Wow. Semoga seluruh Indonesia ada pemutihan pajak seperti Jawa Barat. Nah ya teman-temannya tuh. Gubernur lain sebenarnya mau aja ngikutin cara KDM, cuman malu. Nah kagak usah malu, ayo lakukan gebrakan yang sama seperti apa yang dilakuin sama Jawa Barat nih, viral tapi positif nih ya. Gua juga sebagai warga Lampung tuh mengharapkan adanya penghapusan pajak atau diskon pajak lah, pokoknya apapun yang meringankan pajak-pajak yang tertunggak ya teman-teman. Jadi kagak ada yang isu-isu kayak mati 2 tahun itu dihapuskan, karena memang dari pemerintah daerah sendiri udah melakukan kebijakan untuk memberikan diskon atau keringanan atau penghapusan sekalian gitu ya teman-teman. Waduh, kalau itu sih kita dukung lah ya teman-teman, luar biasa. Mudah-mudahan Lampung bisa mengikuti itu ya. Dan coba kita lihat ini ada video atau pendapat-pendapat dari siapa aja nih teman-teman ya, yang kagum dengan gebrakan-gebrakan atau inovasi yang dilakukan oleh Bapak KDM nih teman-teman nih. Halo, assalamualaikum. Salam kenal, saya dari negeri Formosa, yaitu negeri Taiwan khususnya. Saya berasal dan kelahiran dari kota Bandar Lampung. Saya melihat sebuah viral sosok seorang gubernur yang sangat luar biasa. Saya mengaguminya, bahkan saya selalu mengikuti informasi konten-kontennya. Benar-benar patut diacungkan jempol sekali yang namanya Gubernur Jawa Barat, yaitu
Pak Deddy Mulyadi yang dengan sebutan akrab yaitu Kang Deddy Mulyadi. Ini patut kita apresiasi dan patut kita viralkan, kita suarakan supaya para gubernur-gubernur pemimpin daerah lainnya secepatnya meniru jejaknya Kang Deddy, keberaniannya Kang Deddy, ketulusannya Kang Deddy. Saya warga Taiwan, saya warga Indonesia yang tinggal di Taiwan. Nah, itu ada salah satu warga negara Indonesia yang dari Lampung yang udah lama tinggal di Taiwan, cuman dia tetap mengikuti perkembangan politik dan pembangunan di Indonesia, yang mengharap bahwa untuk kepala-kepala daerah di luar Jawa Barat bisa mengikuti aksi atau inovasi atau gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Bapak Deddy Mulyadi nih, teman-teman, yang mudah-mudahan itu bisa membuat perubahan di Indonesia ya. Nggak usah malu ya, luar biasa pokoknya. Kalau misalnya itu bisa ditiru, mudah-mudahan kita bisa lebih maju dan lebih baik nih ya, teman-teman. Kita lihat komentarnya ya, Kak ya. Oh, nggak ada komentarnya. Coba kita lihat video yang lain aja dah. Katanya di negara Konoha yang pajak kendaraannya udah mati 2 tahun itu bakal disita, bahkan dihapus data. Itu mah di Konoha ya. Untung saya tinggal di Jawa Barat ya. Kalau di Jawa Barat sih bahkan sebaliknya ya, yang pajak kendaraannya udah mati bertahun-tahun itu dihapuskan, diampuni ya. Jadi ya tinggal bayar pajak yang tahun sekarang aja gitu ya. Siapa dulu dong gubernurnya? Bapak Aing gitu ya. Bahkan ya kendaraannya beli second itu tinggal balik nama aja, gratis ya. Jadi gak perlu ribet-ribet, harus ada KTP pemilik kendaraan sebelumnya. Ayo nih warga Jawa Barat ya, khususnya yang pajak kendaraannya udah pada mati tuh ya. Kalau saya sih ya sorry, saya tuh taat pajak ya, nggak pernah. Nih yang udah pada mati ya, coba dicek kebenarannya ya, datang ke Samsat ya. Bener nggak sih apa yang dikatakan Bapak Aing itu ya, Kang Deddy Mulyadi? Ini sombong amat bang, mentang-mentang tinggal di Jawa Barat, jadi ngiri ini. Aduh, nih katanya di sana bakal diadakan penghapusan kendaraan yang pajaknya mati bertahun-tahun lah ya teman-teman. Nah, gimana kalau misalnya itu diikutin sama kepala-kepala daerah lain ya? Kira-kira itu makin bikin tertib atau makin bikin rakyat kita menjadi malas sih? Kira-kira teman-teman ya? Apa komentar kalian bisa ketik di kolom komentar ya teman-teman ya? Nanti kayak si abang nih udah dikasih diskon, dihapusin pajaknya yang nunggak-nunggak, nanti kedepannya nunggak lagi, nunggu penghapusan lagi, yang kayak gitu juga konsepnya kali ya teman-teman ya. Sebagai warga negara yang baik ya harus taat pajak ya teman-teman, dan pemerintah juga bisa menggunakan pajak, memanfaatkan pajak sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat juga. Jadi kagak kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Jadi masyarakat bayar pajak itu dengan ikhlas. Nah, begitu kira-kira ya. Iya kali ya bang ya. Agak ngeri nih ya. Nah, jadi si abangnya tadi bilang nih, katanya yang pajaknya mati 2 tahun itu bakal dihapuskan. Jadi itu kagak bang, salah. Bukan pajak yang mati 2 tahun, tapi STNK-nya yang mati 2 tahun bang ya. STNK mati 2 tahun itu berarti abang tuh kira-kira sekitar 7 tahun kagak bayar pajak ya. Karena masa perpanjangan pajak itu 5 tahun bang. Ditambah setahun abang kagak bayar, itu masih nggak apa-apa. Ditambah setahun lagi berarti 2 tahun ya. Berarti kagak apa-apa. Mungkin nanti ada tindakan tegas nih ya teman-teman. Artinya 7 tahun kagak bayar pajak itu ngapain aja, kemana aja gitu kan. Kalau misalnya motornya hilang atau kendaraan atau mobilnya hilang, dilaporkan kehilangannya biar datanya dihapuskan gitu ya teman-teman ya. Waduh, kira-kira tuh salah satu contoh aksi dari Bapak KDM yang bikin rakyat Indonesia dari pelosok manapun itu sampai mencintai beliau itu kira-kira apa sih? Coba kita lihat nih aksi apa sih kira-kira yang dilakukan sama Pak Deddy Mulyadi nih teman-teman nih. Duit nah, tapi bapaknya digawe. Jadi bapak digawe, ibu digawe, ya kan? Pak korban PHK. Masihkan, duit nah. Pak, bapak yang bersihin toilet ya? Bapak jelek kerjanya. Bau. Toiletnya bau, Pak. Terus tidak ada standar, tisu nggak ada. Nah, gaji gedenya 5 jutanya. Wah, jina gede sih teh. Gawain halus. Kalau saya gajinya gede, kerja jelek saya marahin. Kalau gajinya kecil. Oh, jadi ini yang dilakuin sama Bapak Deddy Mulyadi, yaitu terjun langsung ke lapangan melihat kondisi langsung yang ada di masyarakat, seperti fasilitas pelayanan publik, kira-kira kayak toiletnya bagaimana, terus kayak keluhan-keluhan langsung dari masyarakat. Artinya belusukan ya teman-teman, belusukan bukan berarti kita sembarang belusukan, bukan berarti untuk pencitraan atau apa, tapi
tapi memang untuk mendengarkan langsung kira-kira apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya teman-teman ya. Jadi itu tuh kalau pengen dicontoh sama pemimpin daerah lain itu belusukan, melihat langsung secara langsung kira-kira keluhan-keluhan apa yang terjadi di masyarakat dan kemudian mencari solusinya dari bawah ya. Kalau misalnya dengar dari rapat ke rapat, dengar laporan mungkin nggak detail, nggak langsung ke yang mengalami gitu, ke rakyat langsung, ke masyarakat langsung gitu ya kira-kira ya teman-teman ya. Dan di sini gue pengen bilang terima kasih buat teman-teman semua yang udah selalu dukung channel gue dengan cara like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru banget temuin channel ini, gue minta dibantu diklik tombol subscribe-nya, diaktifin juga notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.